Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya masih ditemani Pak Eden Gunawan. Kita masih bahas soal tata ruang di Kota Serang dan juga banjir yang melanda di tahun 2022 awal Maret ya. Persis sekali 1 Maret 2022 menjadi banjir terparah yang terjadi di wilayah Kota Serang dan juga melebar ke beberapa titik yang ada di Kabupaten Serang. Baik, Pak, mungkin sebelum kita tadi sedikit membahas dan juga ingin meminta tanggapan Bapak terkait dengan provinsi yang tidak bahagia ini secara luas Provinsi Banten ya Pak. Ada agenda apa Pak kemudian yang Bapak dan kawan-kawan nanti lakukan untuk juga membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir? Sebelum menjawab itu tidak bahagia mungkin ada apa ya, basicnya apa ya, ada saya baru dengar ini banyak hal Pak, dari mulai pengangguran kemudian juga disampaikan oleh badan lembaga tertentu ya, yang kredibel tentunya Pak. Betul Ya, ini saya harus mengikuti itu ya sebagai provinsi yang tidak bahagia ya. Dari statistik tadi ya, statistik tentang PDRB ya. Jadi PDRB kita hampir 600 triliun ya. Jadi kalau dibagi dengan jumlah penduduk yang jumlahnya katakan 12, itu kita harusnya berpendapatan income per kapita itu sudah masuk ke upper middle income. Jadi mau jadi negara maju ya. Kalau Cilegon saja itu hampir 260 triliun dibagi dengan 400 ribu penduduknya, itu mirip-mirip Qatar gitu. Tapi masalahnya uangnya itu ada di mana kan gitu ya. Uangnya ada tapi kan di tempat tertentu kan. Milik siapa gitu kita iya, tidak tahu milik juga, Pak. tertentu. Kemudian juga yang kedua disimpannya kan di Jakarta. Jadi kalau pengen bahagia, simpanlah uangnya di Bank Banten. Jadi kalau Bank Banten itu mendapat titipan uang itu sekitar 100 triliun, waduh, sebagai bank papan atas gitu kan. Wah, itu bisa bahagia karena bisa memberikan kredit segala macam ya. Bisa memberikan bantuan CSR juga besar. Itu harus ada aturan yang memaksa bahwa siapapun yang berusaha di sini jangan hanya merusak lingkungan, jangan hanya membuat polusi. Ya, simpanlah uangnya di sini untuk bisa diberdayakan, untuk bisa membangun. Ya dari CSR aja kalau betul-betul jatuhnya di kita ya, itu kan hampir katakanlah 2% aja dari itu udah 12 triliun. Jadi kalau bikin jalan tol Provinsi Banten bisa bikin 2 tiap tahun. Ya, secara mandiri bahkan. Ya secara mandiri, nggak usah minta apa-apa itu. Kalau mau membuat sumber daya manusia ini pintar semua, ya sekolahin itu. Sekolahin yang hebat, mau ke luar negeri, mau di dalam negeri, kasih beasiswa. Pulang suruh bangun Banten ini. Jadikan pemimpin-pemimpin di Banten ini yang hebat gitu kan. Yang punya kepedulian terhadap Banten. Tentang ketidakbahagiaan ini ya saya cukup prihatin juga ya. Tentu pemerintah sudah berusaha pasti ya. Tapi kendalanya di mana? Ini kan bukan semata-mata kesalahan bupati, wali kota atau gubernur. Tetapi ini kesalahan masif, bukan dari sistem politiknya ya. Seperti apa? Karena kan kita bergantung juga sama partai ya. Ekonominya tadi ada ketimpangan utara selatan ya. Kalau saya tidak mempermasalahkan utara selatan karena selatan itu keunggulannya di bidang pertanian. Ya sekarang bidang pertanian itu industri yang sangat menjanjikan. Ketahanan pangan itu coba kopi. Sekarang jadi setiap gang ini udah kopi ya. Ada semua orang seneng ngopi sekarang ini. Belum yang lain-lainnya, ikutannya, makanannya, parkirnya, segala macam. Ketika banyak coffee club itu, wah, itu harus memanfaatkan itu. Ya, kalau daerah pertanian, jadikanlah daerah wisata alam. Itu juga PAD-nya cukup. Jadi tidak harus semua industri gitu. Saling mendukung. Kalau semua diindustrikan semua, terus siapa yang ngurusin
padi makan pangan ini kan gitu. Jadi tidak harus bersedih, tidak harus menyalahkan bahwa Pandeglang itu tidak punya apa. Keunggulannya di situ ya berdayakan di situ. Ya. Jangan dipaksa bikin pabrik, malah rusak nanti lingkungannya. Padahal kedua provinsi ini bagian daripada sumber air, sumber kehidupannya. Itu harus dipertahankan. Kenapa kok Baduy memilih di sana, orang-orang Baduy? Karena secara alamiah, insting dia, mereka itu daerah sana tuh bisa memberikan kehidupan. Ya. Ada suatu ekosistem yang dia jaga, gak boleh kurang dari 1 juta hektar katakan gitu ya. Saya lupa 500.000 atau berapa. Itu penting ya, hal-hal yang itu diperhatikan. Nah, kembali itu dari ekonomi, Ya. politik, sosial, kehidupan sosial kita juga harus mulai diperbaiki ya. Kalau memang jawara dalam harusnya jawara dalam pendidikan, jawara dalam olahraga, jawara dalam berbagai macam kegiatan yang sifatnya positif. Jangan ada jawara yang sifatnya negatif gitu kan. Itu harus kita kembalikan budaya kita kembangkan juga gitu ya. Kita budaya yang khas, kita punya budaya yang sangat khas itu kita angkat. Itu mungkin yang menyebabkan orang tidak bahagia ya tadi ya, banyak hal. Ketika nyetir gitu ya, ada nyebrang seenaknya gitu kan. Ya contoh yang dekat aja lah Jakarta gitu. Nyebrang itu sudah pakai automatic lamp gitu. Jadi nyebrang di Jalan Tamrin itu kan bisa enak gitu loh. Tinggal tok, pijit, nyebrang, semua berhenti, patuh. Ada kamera gitu kan, yang melanggar hukum gitu, yang tidak melanggar selamat kan gitu. Ya di sini mau nyebrang itu masih susah. Betul. Nyetir masih banyak yang jalan yang lubang-lubang gitu ya. Kalau sudah kena hujan udah lubang semua itu. Ya itu tadi dari besar ke kecil macet. Iya. Ya. Akhirnya kita sumpah serapah ketika Nah, menyetir aja kalau, sumpah serapah ya Pak. Iya, dari mulai keluar rumah bahagia nggak? Sudah mulai ramai tuh sama tukang parkir sama segala macam. Ya akhirnya mungkin jadi tidak bahagia. Iya, iya. Kalau pengen bahagia mungkin nggak tahu caranya. Oke. Banyak sekali PR yang harus dilakukan ya Ya Pak. banyak sekali yang harus kita benahi. Ya. Oke Pak, sebelum mungkin kita lihat beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV, tadi ada agenda apa Bapak bersama dengan organisasi dan kawan-kawan Bapak untuk kemudian menolong saudara-saudara kita yang terdampak? Ya, terima kasih. Perkumpulan orang Banten adalah perkumpulan orang-orang yang peduli terhadap Banten, tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya, yang peduli terhadap. Jadi ada tidak ya TNI, ya Polri, ya ASN, ya masyarakat yang ingin bergabung ke kita dan peduli terhadap Banten, itulah orang Banten. Bahkan ada salah satu Profesor Niko dari Belanda, dia ahli sejarah Islam, juga pernah kita undang di sini dan kita jadikan beliau menjadi anggota perkumpulan orang Banten karena dia memberikan kontribusi tentang sejarah Banten dan Islam di Indonesia, dan itu sangat kental dengan Indonesia. Itu yang kedua, kita juga sebagai organisasi sosial juga sebagai organisasi yang untuk mengimbangi pemerintah. Jadi kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Kita sangat mengerti bahwa pemerintah ada keterbatasan uang, dana dan sebagainya, ya ada ruang-ruang yang kita bisa isi ya. Ketika tsunami bulan Desember itu pemerintah biasanya uangnya udah habis tuh, sudah dipertanggungjawabkan semua. Yeah. Ketika ada bencana bingung dia mau beli sembako aja harus pengajuan dulu ini segala macam, padahal orangnya udah mau mati. Tapi kita organisasi sosial nggak seperti itu. Yeah. Kita telepon teman-teman kita dari luar negeri, dari mana segala macam, kumpul, sudah belikan barang, kirim, salurkan. Hari itu juga bisa. Jadi bahkan koordinasi kita dulu pada saat tsunami, yang pertama kali kita masuk ke Taman Jaya sudah di ujung, karena kita punya teman di sana seorang pengusaha yang memiliki bulldozer. Wah, itu batu-batu di bulldozer kita bisa masuk ke sana hari kedua ya. Ya untungnya berorganisasi ini tidak ada birokrasi. Kita menembus semua birokrasi
nggak ada tanggal, nggak ada Ya. hari, nggak ada minggu, nggak ada merah putih segala macam, udah jalan semua. Ya, lebih cepat. Lebih untuk cepat. menolong Ya. teman-teman kita, saudara-saudara kita ya Pak ya. Oke, kita ke pertanyaan Bapak. Ini sudah banyak sekali yang ingin bertanya kepada Bapak di kanal YouTube Sultan TV. Mungkin ingin minta tanggapan Bapak nih Pak, soal ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang. Ketika hujan sedikit banjir, kalau panas ngebul dan panas, katanya Pak. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya kembali ya, dilihat kondisi terakhir RUTR-nya seperti apa. Ya, rencana tata ruang pasti ada revisi terus tiap tahun. Yang bagus tuh nggak ada pernah ada revisi gitu. Kalau sudah ditetapkan ini daerah kawasan, jangan dialih fungsikan. Gitu. Apalagi kota kan lahannya sedikit, ya. Jadi akhirnya itu ngebul dan apa namanya? Hujan banjir. Ya, Ya. apa? Harusnya ada pemikiran juga. Apakah kita bisa saja kan memindahkan ibu kota provinsi misalnya ke daerah Curug sana misalnya kan yang masih luas gitu kan, atau gabung dengan KP3B gitu ya. Ya kan tidak harus di sini kan. Undang-undangnya kalau nggak salah dulu bunyinya tuh di Serang gitu. Nah Serang ini sudah terbagi dua, ada kabupaten, ada kota. Kota Serang. Nah berarti masih bisa. Tapi kalau ini masih dibenahi, ya silakan. Artinya kita berkumpul diskusi tentang hal-hal seperti ini supaya nanti bisa diterima. Ya serahkan sama ahlinya lah. Jangan merebut pekerjaannya orang gitu. Bukan merebut. Apa ya? Kalau merasa tidak ahli itu jangan gitu loh. Karena itu butuh seorang ahli menata tata kota itu. Ya kami dari Persatuan Insinyur Indonesia juga punya banyak para ahli. Kalau tidak mampu, kita datangkan dari Jakarta juga banyak orang-orang pintar. Baik, SDF kita luar biasa ya Pak ya. SDM luar biasa. Cuma manfaatkan gitu loh. Tapi kalau terkungkung sendiri ya, pemerintah ini punya gua gitu, juga nggak boleh lihat yang lain gimana ceritanya. Ini negara gitu kan. Iya. Harus terbuka. Ketika dia tidak mampu ngomong, buka gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Eden. Oke, ini ada hal yang menarik Pak. Hujan dan banjir yang terjadi di Kota Serang. Selain mungkin tadi beberapa faktor yang kemudian sudah dijabarkan oleh Pak Eden, ini ada juga Pak terkait dengan dikarenakan jebolnya bendungan Sinangheula. Wah ini viral ya, jebol gitu. Ya berdasarkan teman-teman saya di balai ya, tidak jebol. Tidak. Nggak ada. Kalau jebol ini udah langsung tenggelam. Serang ini bukan yang kemarin, mungkin sampai ke tengah kota juga. Kalau kemarin katakanlah ada 7 juta kubik gitu ya. Itu kelebihannya ada 2 juta ya. Tapi kan mengalir secara alamiah kan. Ya. Kalau jebol berarti 5 kali lipat yang sekarang. Kalau di Kaujon kemarin masyarakat menyampaikan sekitar 20 meter. Ya. Ya sampai 30 meter. Kalau 30 meter Sudah tenggelam. Itu ya kalau jebol. Kalau jebol. Ini tidak benar. Tidak benar. Hanya di situ hanya spill out. Oke. Jadi tumpahan-tumpahan saja. Nah itu ya seperti itu, tumbahan-tumbahan yang memang debitnya sangat besar karena hujan lebat ya. Oke. Sekitar 200. Sekitar 200 dan kemudian tadi hanya ada kelebihan debit di bendungan itu ya Pak ya. Australia itu 400. Sekarang Queensland tenggelam. 2 kali yang di Serang. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, PR apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Serang saat ini? PR-nya banyak ya. Kalau Kota Serang tentu saja yang fokus ke banjir ini penataan daerah aliran sungai. Jangan ada lagi bangunan-bangunan apapun yang ada di daerah aliran sungai, ya. Dan saya minta tolong juga kepada
para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat ya, jangan membangun misalnya katakanlah rumah ibadah di daerah aliran sungai. Itu kan akan menjadi kontroversi. Udah salah ketika akan dibongkar kan, waduh, umat Islam nih idolimi, padahal dari awalnya harus seperti itu. Dan itu harus direlokasi kalau ada masjid-masjid di daerah aliran sungai, karena kalau sudah ada masjid, masyarakat ikut di sekitarnya, ya. Jadi harus ada penegakan hukum. Lakukan aja bertahap, ya. Tidak harus sekaligus. Katakanlah bikin pilot project, ya. Minta uang ke provinsi, mungkin 250 miliar, tata itu mungkin 5 kilo gitu ya. Ya, dibersihkan, dibikin, ya contoh lah yang tadi disebut di Korea gitu ya. Biar bersih, kasih tanaman, ada untuk joggingnya gitu kan. Ya kalau ada itu pasang di situ mungkin kopi WH gitu kan. Itu ya, yang lain-lainnya di situ gitu, bisa melihat pemandangan yang indah gitu. Ya kebiasaan-kebiasaan lama jangan dijadikan terus-menerus lah. Ya mohon maaf agak sedikit kurang enak ya ketika melegalkan orang melakukan kegiatan-kegiatan yang sebetulnya ilegal ataupun kurang baik ya seperti buang air sembarangan gitu ya, itu ya harus tidak ada lagi di Kota Serang. Itu ibu kota provinsi, harus dibersihkan dari hal-hal seperti itu. Dari situ penataan tidak harus sekarang, nanti bisa dilanjutkan oleh periode berikutnya dan seterusnya ya, sehingga nanti bagus. Minta kepada provinsi juga bahwa kepada pemerintah pusat bahwa hutannya tolong dilindungi ya, jangan banyak dialihfungsikan. Itu banyak pemukim-pemukim liar di sana. Kembalikan kepada fungsi asasinya hutan itu sebagai daerah resapan air, sebagai pelindung masyarakat ya dari sisi alam supaya tidak banjir gitu. Ya harus ada penegakan hukum. Rencanakan penegakan hukum. Jadi banyak yang harus dikelola ya, mulai parkir segala macam. Itu yang bikin tidak nyaman juga kan. Kalau Mbak Dia parkir enak gak coba? Kayaknya kok kan bisa juga diatur ya untuk PAD gitu ya. Di Kota Serangnya menggunakan elektronik, katanya digitalisasi, zaman digitalisasi anak-anak muda itu pekerjakan di sana kan banyak lah potensi dan yang bisa kita lakukan. Baik, apalagi sungai di Banten punya sejarah yang sangat baik, yang kemudian bisa disinergikan dengan kebudayaan dan sejarah sebetulnya ya Pak ya. Betul. Di daerah itu ada daerah-daerah di sepanjang sungai itu ada daerah yang situs Banten Girang. Betul. Itu abad keberapa itu kan menandakan bahwa kita sudah punya budaya orang Banten itu. Jangan sampai kita sudah zamannya maju kita malah ketinggalan gitu. Kita dulu punya duta besar yang pertama kali di Inggris abad ke-15 udah ada gitu. Ya. Sultan itu sudah punya duta besar. Dulu Indonesia belum ada. Punya mata uang sendiri. Ya. Banyak potensi kita tuh maksudnya dari sisi budaya ya. Kita punya keturunannya Sultan, keturunannya orang-orang Banten ini hebat-hebat. Coba mungkin perlu dibenahi lagi lah. Ya, perlu kekompakan, keharmonisan. Keharmonisan. Oke. Baik, Pak Eden, kita ke pertanyaan terakhir dari pemirsa Sultan TV. Apakah dari PUB sendiri Pak tadi untuk menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir juga ini menerima masukan juga dari masyarakat atau mungkin mengumpulkan bantuan juga atau seperti apa katanya Pak? Ya, dari berbagai macam sumber ya. Kita punya posko di Ciracas, Perkumpulan Banten, bisa aja ke situ. Kita memang secara mandiri ya, tadi itu
ketika awal bencana ya yang dibutuhkan apa? Nasi bungkus kita berikan, karena memang pada saat itu masyarakat belum sempat masak kan, Belum ada dapur umum. iya karena malam kan, pagi-pagi mereka sibuk lapar ya. Itu yang utamanya, itu memang jangan dikasih kompor dulu gitu loh, kasih itu dulu. Iya. Nanti kalau sudah agak surut ya barulah dikasih kompor, dikasih. Dan mie instan ya, Pak. Ya, mie instan juga bisa aja gitu. Ya. Itu yang praktis-praktis seperti itu. Ya. Kita menerima, siap menyalurkan, jadi tukang talang. Siap. Jadi menalangi dari sana gitu, ada bantuan kita kasihkan, salurkan lagi. orang. Tapi memang sekarang pemerintah Kota Serang, BPBD itu inginnya satu pintu. Jadi bantuan ke sana semua nanti mereka akan salurkan, karena mereka tahu juga titik-titik mana yang perlu, sehingga bisa ngatur lebih tertib, lebih merata pembagiannya gitu. Jangan sampai nanti tertumpuk pada satu titik gitu loh. Nah ini banyak juga kan dari Jakarta, sudah banyak yang datang dari Bogor, dari luar kota ini sudah banyak yang memberikan bantuan langsung, karena mungkin hubungan ya, ada alumni, hubungan apa segala macam kumpul ke sini semua pada bantu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Eden Gunawan sudah membersamai kita di pagi hari ini, pemirsa. Tentunya semoga pembicaraan kita bisa membuat kita tetap semangat, dan jangan lupa juga saling membantu saudara-saudara kita yang mungkin saat ini juga masih membutuhkan banyak sekali pertolongan ya Pak ya. Selain mungkin tadi makanan, kemudian juga layak pakai, pakaian layak pakai, bahkan juga mungkin hunian yang juga kemarin sempat disebutkan ada 4 rumah hanyut ya Pak Eden ya. Oke. 1.500 yang 1.500 tenggelam ya. Yang tenggelam. Baik. Terakhir Pak Eden, apa yang ingin disampaikan melalui pembicaraan kita hari ini, tentunya dengan kejadian yang ini menyimpan duka untuk kita semua, khususnya mungkin masyarakat Kota Serang, Pak. Ya. Untuk yang ini tentu kita harus bersatu ya, membantu masyarakat yang sedang kena musibah, utamanya di situ. Dan kita yang kedua adalah harus waspada terhadap pasca banjir ini, terhadap penyakit-penyakit yang timbul ya, ISPA ya, batuk pilek, tenggorokan itu biasanya muncul. Kita punya program minggu depan, nanti kita akan ada pengobatan massal tentunya dari teman-teman, ada 20 organisasi yang bergabung, dari IDI, dari ISMI, dari semualah organisasi yang ada di lokal ini maupun dari luar, untuk sedikit memberi bantuan, kontribusi kita terhadap masyarakat di sini sebagai bagian daripada peran masyarakat civil society untuk melakukan partisipasi publik. Nah di sini tolong juga kepada pemerintah ya, perhatikan betul bahwa ketika tidak ada masyarakat, pemerintah tidak punya apa-apa. Tapi dengan ada masyarakat, pemerintah punya apa-apa. Jadi kolaborasi pentahelik antara pemerintah, civil society, bisnis ya, juga komunikasi kita harus lancar supaya nanti ini berjalan dengan baik. Amin. Itu saja. Terima kasih Mbak Dea atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan sesuatu. Siap. Mudah-mudahan usaha kita, kegiatan sosial kita berguna untuk masyarakat dan membantu pemerintah. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Insinyur Haji Eden Gunawan, MMIPM AIR, ini konsultan dan juga Ketua PII wilayah Provinsi Banten. Terima kasih banyak Pak, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tadi banyak sekali catatan penting yang bisa kita lakukan bersama-sama. Tentunya tidak hanya menumpu pada tanggung jawab pemerintah, namun tadi kolaborasi dan juga sinergitas sangat penting untuk kita lakukan. Termasuk kita sebagai masyarakat juga harus memiliki peran yang cukup penting juga untuk kemudian bersama-sama menata ibu kota Provinsi Banten. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan kembali lagi di hari Senin
sampai Jumat dalam talk show Bincang hari ini, tentunya dengan tema-tema pembahasan menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.